Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengarkannya, agar firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini dari kitab Efesus pasal 3 ayat 20-21, demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita dengar, kita diingatkan kembali bahwa memang luar biasa Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Bapa yang kita puji dan sembah, di dalam namanya yang kudus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu baik, yang memberikan banyak berkat kepada kita melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Kita diingatkan kembali bahwa hidup yang kita jalani selama ini hanyalah karena berkat-berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapannya. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbuat dosa misalnya, dan Tuhan mengatakan misalnya, engkau berbuat dosa, satu kali saja berbuat dosa, lalu kuambil nyawamu. Maka jelaslah tidak ada mungkin orang sampai umur 30 tahun atau 20 tahun. Karena apa? Karena sejak masa kecil kita pun atau masa remaja kita pun, kita sudah berbuat dosa. Karena itu kalau Tuhan mengatakan demikian, satu kali engkau berbuat dosa, kuambil nyawamu, maka tidak ada kita saat ini. Sudah dari kemarin-kemarin kita selesai. Is dead maksud saya. Nah, itu saja sudah membuktikan bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang diberikan kepada kita, berkat-berkatnya jauh daripada yang kita minta kepada Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena itulah hanya bagi nama Tuhan kemuliaan untuk selama-lamanya. Dan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ada orang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia menerima apa yang dia minta, misalnya dia berdoa, Tuhan, aku minta motor, apalagi ini bagi anak-anak muda ya. Tuhan, aku minta motor, diberikan Tuhanlah motor yang dia minta melalui orang tuanya. Tuhan memberi rezeki kepada orang tuanya, lalu anak ini bisa diberikan motor oleh orang tuanya. Nah, baru dia berdoa mengucap syukur. Setelah itu lupa lagi mengucap syukur. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara,
memahami bahwa mengucap syukur kepada Tuhan pada saat dia menerima berkat bukan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Kadang-kadang manusia sering lupa bahwa yang kita terima dari Tuhan itu telah begitu banyak. Kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa berpikir, kita bisa berkata-kata, kita bisa melayani, kita bisa memasak, kita bisa bercerita, kita bisa bersekutu. Terlalu banyak, itu semua karena Tuhan. Terlalu banyak yang dapat kita katakan tentang berkat-berkat Tuhan. Tidak dapat dihitung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mazmur 40 ayat 6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur yang tertulis dalam Mazmur 40 ayat 6. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, inginkah berkat melimpah dari Tuhan? Kalau ada pendeta yang bertanya demikian, maka jemaat dengan semangat mengatakan amin. Ada yang mengatakan, Tuhan, aku pingin uang yang banyak. Tuhan, aku ingin berhasil dalam pekerjaanku. Tuhan, aku pingin keluar negeri. Tuhan, aku pingin hutang-hutangku lunas. Seringkali berkat Tuhan diidentikan dengan harta atau kekayaan, jabatan, kesuksesan. Tidak jarang ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengar seseorang berkata, saya baru terima berkat dari Tuhan nih. Karena dia baru terima uang misalnya. Atau mendapatkan rumah dari Tuhan misalnya melalui pekerjaannya yang diberkati oleh Tuhan misalnya. Tetapi berkat Tuhan jangan kita pahami hanya dari sudut pandang materi saja. Ini pemahaman yang sangat keliru Bapak Ibu Saudara-saudara. Akibatnya kalau kita melihat orang kaya, orang sukses, kalimat selanjutnya yang kita katakan adalah, oh ia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu memang betul. Dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bukan mesin ATM yang siap sedia mengucurkan dana kepada anak-anaknya. Faktanya, berkat Tuhan bukanlah identik dengan kekayaan saja, tetapi hal-hal yang lain. Seperti apa misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Kesehatan, kedamaian, terlebih keselamatan di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun ada orang tidak kaya secara materi, bukan salah kekayaan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Tidak salah. Karena kekayaannya itu dia berdoa untuk bisa dia menjadi kaya. Sehingga pekerjaannya diberkati, semuanya diberkati, diberikan berkat yang melimpah. Itu tidak salah. Tetapi bukan berarti mereka yang hidup dengan sederhana, yang hidupnya tidak makmur, tidak diberkati. Karena apa? Karena dia memperoleh berkat kesehatan, berkat anak-anaknya, damai sejahtera. Ada banyak berkat yang diterimanya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak dapat menghitung begitu banyak berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk senantiasa bersyukur karena Tuhan telah melakukan jauh lebih banyak yang diberikan kepada kita dari yang dapat kita doakan dan yang kita pikirkan. Karena itu, Ulangan 6 ayat 7 dikatakan di sana, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu firman Tuhan kepada umat Israel yang telah dipimpin keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan selamat sampai ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Berkatnya yang berlimpah. Karena itu harus kita ajarkan kepada seluruh keturunan kita untuk senantiasa bersyukur, mengucap syukur, memuji akan kebesaran dan kemurahan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Sebuah pujian dengan syair yang indah yang berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kita kagum sekali oleh kasih Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka mari duduk di hadapan Tuhan berkata, Tuhan terima kasih untuk seluruh berkat-Mu, kasih-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dialah Tuhan yang layak mendapatkan puji-pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Untuk seluruh perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kami harus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada-Mu setiap hari, setiap detik di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan melimpahkan berkat kepada kami yang jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan yang dapat kami doakan. Karena itu Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan kasih-Mu kepada kami. Ajarlah kami senantiasa umat-Mu untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah Bapa Tuhan yang kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.